Halo, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kejanggalan demi kejanggalan terus bermunculan dalam pengungkapan kasus hilangnya Alvaro selama 8 bulan yang akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Banyak tanda tanya yang belum terjawab, mulai dari proses penyelidikan hingga kemungkinan adanya pihak yang mencoba menutup-nutupi fakta sebenarnya. Kita akan telusuri lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi dan sejauh mana transparansi penegak hukum dalam kasus ini. Selain itu, saudara, kita juga punya informasi terkait Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan audit terhadap 4 rumah sakit dan pejabat kesehatan setelah seorang ibu hamil meninggal dunia karena diduga ditolak oleh beberapa fasilitas kesehatan. Instruksi ini sekaligus menjadi alarm keras bagi kualitas pelayanan publik, khususnya akses kesehatan bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Dua isu ini dan informasi lainnya akan kami sampaikan dalam Sapa Indonesia Malam. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Radi Saputro. Kita langsung mulai Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mulai dari berita banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Selasa pagi tadi, 4 orang yang merupakan satu keluarga meninggal tertimpa material longsor. Saudara, ini peristiwa awal banjir bandang dan tanah longsor yang sempat terekam warga di Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa pagi tadi. 4 orang yang merupakan satu keluarga meninggal setelah di rumah mereka yang ditempati tertimbun longsor. Ada puluhan ini manusia ini yang tertimbun ini. Tingginya curah hujan sejak 2 hari terakhir membuat sebagian besar wilayah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terdampak banjir dan tanah longsor. Polisi meminta agar warga yang tinggal di pinggir perbukitan dan dekat aliran sungai tetap waspada, mengingat curah hujan masih terus mengguyur wilayah ini. Saudara, bencana tanah longsor menerjang jalan lintas Sumatera, tepatnya di Desa Aek Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 1 unit truk tangki Pertamina dan minibus terjebak dan terbawa material tanah longsor serta beberapa rumah warga mengalami kerusakan. Sebuah minibus yang melintas terbawa material tanah longsor ke dalam jurang yang menyebabkan pengemudi dan penumpang luka-luka. Langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di Desa Aek Nabara, Sumatera Utara. Tak jauh dari situ, 1 unit truk tangki Pertamina terbawa material tanah longsor sehingga menabrak dan merusak sebuah warung kopi. Serta 1 unit minibus terbalik dan rusak parah pada bagian depan lantaran terbawa material longsor ke halaman rumah warga. Peristiwa longsor dipicu cuaca ekstrim dan hujan deras serta angin kencang yang melanda Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dalam 3 hari berturut-turut. Ini abang terjebak di sini dari kapan, Bang? Dari mulai tadi malam, Bang. Sekitar jam 10 lah. Jam 10 malam. Abang dari mana mau kemana, Bang? Dari Sibolga mau pulang ke Kota Pinang. Oh, berarti ini abang udah tertahan di sini dan nggak ada alternatif lain, Bang, ya buat melanjutkan perjalanannya, Bang? Iya, Bang, nggak ada. Untuk mengetahui penanganan longsor yang menurut data telah menewaskan 4 korban jiwa di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kita tanyakan langsung ke Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribo. Bang Masinton, update sudah berapa korban jiwa yang tercatat pemerintah setempat? Sementara ini baru 4 korban jiwa
Mbak Cynthia, akibat tanah longsor yang menimpa rumah salah satu keluarga di daerah Kecamatan Sitawis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, ini sekarang kami sedang melakukan identifikasi titik-titik daerah longsor yang terjadi di Tapanuli Tengah. Nah, ini sekarang akses listrik juga pada mati, aksesnya jaringan internet juga pada mati, maka praktis karena kami sekarang berada posisi di wilayah perbatasan Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah, maka kami masih bisa dapat akses telepon. Jadi dalam kondisi ini, situasinya sangat memprihatinkan gitu loh, Mbak. Kalau cuaca sendiri saat ini seperti apa, Bang Masinton? Nah, cuaca Badan Meteorologi BMKG Sumatera Utara itu menginformasikan cuaca ekstrim dalam sepekan ini. Nah, ini yang kemudian di wilayah kawasan Pantai Barat, karena Tapanuli Tengah berada di wilayah Pantai Barat Samudra Hindia, ini mengalami dampak yang luar biasa. Dan juga terjadi banjir bandang tersebut karena adanya upaya pembalakan dan penanaman sawit secara agresif di wilayah-wilayah pebukitan kami. Maka ini nanti semua kami sudah lakukan pemetaannya, kami identifikasi dan kami akan lakukan tindakan upaya untuk memitigasi potensi-potensi bencana dan upaya-upaya penanaman liar kebun-kebun sawit di daerah perbukitan. Dan ini juga akan kami sampaikan kepada Presiden tentang upaya-upaya perusakan lingkungan hutan di wilayah Tapanuli Tengah. Ya, gitu, Mbak. Bang Masinton, jika memang antisipasi diperlukan, antisipasi apa yang sudah disiagakan oleh pemerintah setempat? Kami pemerintah sedang mengupayakan itu untuk titik-titik evakuasi. Nah, itu ada GOR, aula kami yang kami siapkan untuk menampung evakuasi warga. Terutama yang banjir sangat meluas, itu ribuan warga yang terdampak. Kemudian kami berkoordinasi dengan tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas pemerintahan lainnya yang bisa kami gunakan untuk melakukan evakuasi. Nah, di situ kami siapkan dapur umum dari Dinas Sosial dan juga pelayanan kesehatan. Tadi Kementerian Sosial juga sedang mengirimkan bantuannya dari Medan untuk digerakkan ke Sumatera, ke wilayah Tapanuli Tengah, dan juga tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur Sumatera Utara. Beliau dalam 2 hari ini juga akan turun ke lokasi. Dan juga tadi sudah kami sampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI Pak Sukmi Dasko tentang kondisi di Tapanuli Tengah. Beliau akan sampaikan, laporkan kepada Presiden. Kalau di Tapanuli Tengah sendiri, apakah masih tercatat ada titik-titik yang bisa berpotensi terjadi longsor susulan? Dan terkait dengan jalan, apakah ada yang terputus, Bang Masinton? Iya, beberapa titik jalan, ruas jalan itu terputus. Begitupun dengan akses jalan utama, jalan nasional dari Tarutung ke arah Pandan dan Sibolga. Nah, kemudian beberapa jalan-jalan kabupaten itu juga terputus. Nah, potensi longsor itu masih sangat memungkinkan. Nah, kami sudah mengimbau kepada warga supaya semua melakukan evakuasi gitu, Mbak. Kalau yang ya silakan. Ya, karena ini juga potensinya masih hujan ringan, disertai juga badai, angin begitu. Untuk longsor dan banjir yang terjadi di Tapanuli Tengah ini, Bang Masinton, jika memang masih diantisipasi terjadi potensi longsor susulan, untuk warga sendiri apakah sudah dievakuasi ke zona aman? Iya, BPBD kami beserta pemerintah desa, kecamatan, supaya kami kerahkan supaya menginformasikan ke warga dan melakukan evakuasi bila perlu. Warga yang masih bertahan dilakukan evakuasi paksa ke titik aman, mencegah terjadinya korban jiwa gitu, Mbak. Tapi dari Bang Masinton sendiri selaku pemerintah setempat, apakah bisa menghubungi perwakilan warga di titik-titik yang sempat terjadi musibah ini, Bang Masinton?
Iya, ketika akses semua terputus, ya, untungnya tadi kami siang sudah rapat koordinasi sehingga semua kita arahkan bisa mengidentifikasi seluruh potensi dan tanggap darurat serta siaga bencananya di tiap wilayah dimaksimalkan. Baik itu melibatkan pemerintahan kecamatan, desa, kelurahan, dan juga beserta masyarakat. Begitu. Artinya saat ini di Tapanuli Tengah sudah memasuki tanggap daruratkah, Bang Masinton? Malam ini kami akan merapatkan Forkopimda. Tadi kami sudah berkontak semua karena semua masing-masing di lokasi. Malam ini sampai tengah malam nanti kami akan rapat Forkopimda untuk menetapkan status tanggap darurat. Untuk kebutuhan warga, khususnya warga yang terdampak, apa saja yang saat ini belum bisa dipenuhi, Bang Masinton? Nah, pertama kami sudah melakukan koordinasi dengan Bulog tentang kebutuhan konsumsi makanan. Nah, kemudian tadi Kementerian Sosial dari Medan mengirim pakaian. Nah, tentu ini kami optimalkan dalam beberapa hari ini. Kami akan konsen pada penanganan evakuasi korban tadi di titik-titik evakuasi, penyiapan makanan, kesehatan, dan juga pakaian, selimut, dan lain sebagainya, Mbak. Begitu. Baik, terima kasih Bang Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bang Masinton. Kami beranjak ke sorotan lainnya, Saudara. Propam Polres Jakarta Selatan akan memeriksa personel kepolisian yang bertugas menjaga pelaku penculikan dan pembunuhan anak Alvaro Kiano Nugroho. Ayah tiri Alvaro meninggal di dalam ruang konseling Polres Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Menyusul aksi bunuh diri yang dilakukan di ruang konseling Mapolres Jakarta Selatan, 2 personel kepolisian yang bertugas menjaga ayah tiri Alvaro juga akan diproses di Propam. Polisi bilang tersangka penculikan dan pembunuhan yang merupakan ayah tiri Alvaro sedang dititipkan di ruangan itu karena esok harinya harus dilakukan pemeriksaan medis pasca penetapan tersangka. Kami luruskan kepada rekan-rekan media, tersangka mengakhiri hidupnya di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menerima 2 kantong jenazah yang diduga milik Alvaro Kiano Nugroho. Tim forensik Rumah Sakit Polri masih melakukan pengambilan data antemortem untuk keperluan identifikasi.